Fire. Ataukah Aura Fire yang mungkin apinya baru mau menyala di game yang kedua dengan line up kemenangan mereka yang tidak tergantikan. So, tanpa berlama-lama kita go to the land of doubt. Dan ingat ya, yang ngeselin dari SS ini adalah slow effect dari seorang Estes. Ya, slow effect satu. Kedua, gimana caranya Estes ini tidak terkena crowd control yang dimiliki oleh para pemain dari tim Aura. Tidak terpick up, bermain dengan solid. Kenapa solid? Mereka harus berkumpul bertiga, at least minimal. Gimana caranya Hais dan Fredrin, yaitu Vincent dan juga Wijanarko ini tidak terpisah samsek. Samsek. Oke, tapi di area bawah ternyata dengan ada babysit yang dibawakan oleh Wijanarko ke arah bot lane-nya. Ini ngebuat tentunya dari Godiva harus sibuk fokus ke arah bawah untuk babysit Kabuki juga. Karena kalau dilepas, wah ini bakal jadi bulan-bulanan dari Kabukinya. Ditambah lagi di tengahnya, mereka bisa lihat ini power sama-sama poking loh keduanya. Yep. Dan kalau bisa dibilang, Facehugger sama Swallow ini dari high ground ya, itu dibandingkan masih Swallow sedikit lebih cepat untuk melakukan clear minionnya dibandingkan dari seorang Facehugger dengan dari seorang Faramis. Melihat potensi yang dimiliki dari Aura Fire, tidak ada first blood kali ini, tidak mau terpick off kembali dan untungnya dari tim Aura Fire mereka lebih memilih untuk melakukan sedikit bantuan terhadap seorang Hai yang sulit untuk melakukan junglingnya. Iya, dan potensi dari seorang Valentina bersama dengan Facehugger kalau masalah clear minion, ya bisa dibilang mungkin Valentina dari Swallow sendiri akan lebih unggul di sini. Dan rotasi harusnya masih bisa dibawakan oleh Swallow, mengingat juga dia harus dapat informasi di mana posisi dari seorang Facehugger yang sekarang udah kelihatan di area atas kan. Alright. Pertama nih. Tapi lihat Turtle Game tentunya telah terbuka dengan sangat bebas para pemain dari tim Red Legend. Turtle Game by Samsung Galaxy S23 5G akan coba dilakukan sedikit contest. Godiva berada di garis depan bersama dengan seorang Fluffy. Tapi lihat akan sedikit team fight dan ternyata retribution is hot point Vincent. Di depan sana satu slay by Napoleon. Kertal dikeluarkan, Kertal versus Kertal tapi Wijanarko berhasil membuat team fight yang sustain. Tapi di sisi sebaliknya terlalu dive in. First blood berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim Aura Fire yang udah mulai berapi-api di game yang kedua. Bisa dibilang tim fight yang sempat terpecah karena satu terlalu berfokus ke arah seorang Hai dan satu lagi terlalu berfokus ke arah seorang Godiva. Dua of Dragon yang dilepaskan dari Godiva sengaja untuk menjauhkan keberadaan dari pemain-pemain Rebel Legion di sini. Alright, kali ini lihat udah ada recall tas dan buat kalian semua jangan lupa dukung tim favoritmu sambil order Grab dengan diskon hingga 26.000. Grab to MPL dan skin di bawah ini sekarang right now. Sekarang right now. Bener gak? Benar, gak salah. Nggak salah dong. Iya. Sekali ngomong sekalian translate. Oh iya. Oke, tapi ternyata dari pemain-pemain Rebel Legion mereka lebih menurunkan tempo ya. Untuk di game kedua kali ini karena mungkin adanya potensi dari seorang Hai di sini ngebawa Lunox jungler. Dengan satu assist yang udah didapatkan juga dari seorang Hai, tentunya Rebel Legion mereka lebih benar-benar berhati-hati nungguin mungkin Chaos Assault yang sudah bisa dibuka oleh seorang Hai. Dan potensi dari seorang Kars sini harus lebih fokus untuk bisa ngecek ke arah seorang Kabuki atau bahkan ke arah seorang Facehugger sebelum ke altar dibuka. Oke, dari Kabuki mencoba untuk melakukan sedikit clear tapi lihat gerobaknya masih tersisa. Bakal coba dipaksa atau tidak oleh Hai sempat sana. Dua strike belum dikeluarkan, menuju ke arah Swallow. Masih ada crowd altar, menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Rebels yang mereka tidak mau follow up dengan team fight dimiliki dari tim Aura Fire dan lihat teleprediction. Satu menuju Aura terhadap seorang Eterna. Sisanya menuju ke arah Royal Legion untuk talent prediction kali ini based on game yang pertama. Tapi lihat depan sana ada satu bot sound. Pasal telah dikeluarkan dan bahkan Vincent mencoba mendapatkan satu dan gagal. Para pemain dari tim Facehugger kali ini masih berhasil selamat dan Hai. Darkeningnya tidak berhasil keluar dengan maksimum no target detection. Tapi itu yang harus dilakukan sama Rebel Legion. Atau enggak mereka kalau masih stay di area rivernya, kemungkinan justru Hai bisa untuk mengontes pemain-pemain dari Rebel Legion yang tadi sebenarnya gagal untuk menumbangkan seorang Facehugger. Dan bisa dibilang Archaeater dari seorang Fluffy memang tidak connect juga tadi. Betul sekali. Blazing duet dikeluarkan. Flicker Promise mencoba untuk melakukan sedikit kekeran Rena Rapatika. Nampaknya tidak. Nampaknya Hais memilih dengan sabar mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Action yang cukup gagal dilakukan oleh seorang Hais. Tapi lihat ada Kaz. Di depan sana mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Para pemain dari tim Aura Fire di depan sana. Ada bakal Fluffy. Flickernya sedikit unlock tempatkan.
satu. Retribution mengejutkan permainan dari tim Rebel Legion. Lagi dan lagi 2-1 diamankan. Vincent mencoba untuk bertahan, mencoba diselamatkan. Tapi Vincent ter-take down. Fluffy itu strong dan Swallow mencoba untuk melakukan sedikit recall. Tas. Distributor corner. Itu udah, Fluffy udah pasti gak bisa kemana-mana. Udah Nggak bisa kemana-mana. nyangkut di corner ya. Nggak bisa Di ngegeser. kandangnya Turtle. Dan item misalkan Momotion. Ya, bisa dibilang dari seorang Swallow di sini lebih berfokus untuk yaudah dia selesai dulu Clock of Destiny-nya. Dan kali ini bakal berfokus untuk dapetin gimana satu buah buku untuk cooldown reduction-nya. Sementara pemain-pemain kalau kita ngeliat dari High sendiri udah menyelesaikan Blade of Despair di sini untuk physical damage tambahan. Untuk pemain-pemain dari Aura Fire yang mungkin kelihatan lo ini bakal terkena damage 25% tambahan. Sementara Kabuki udah menyelesaikan Demon Hunter Sword-nya. Perbedaan natural bisa dibilang cukup jauh dari seorang Kahais dan juga Kabuki. Tapi lihat satu terdeteksi. kali Renner Apathy itu yang ngebuat langsung Kabuki harus mundur. Tapi yang lebih masalah satu. Terdeteksinya itu. Iya. Yang bisa dianggap ada 2 player di arah bottom lane. Itu player sense loh. Ya deteksi yang akan coba didapatkan. Flicker telah digunakan. Tidak ada nampaknya dalam suara Kurtaltar di following up. Berhasil menutup pergerakan Aura Fire. Mencoba dibalikan kembali Hasan. Ternyata Vincent berhasil menutup. Mencoba untuk meng-cutting sedikit terlambat. Disengage dilakukan Rebel Legion membuat tim Aura Fire mereka kehilangan banyak source. Tapi nampaknya tadi bukan Flicker yang menggunakan Godiva ya. Karena Flickernya masih cooldown ya Momochan ya. Iya. Dia lebih menggunakan ke arah Sumpo juga untuk mundur bersama dengan satu jual jet kundo. Di poking. Di poking sedikit demi sedikit. Mencoba fokus ke arah turret. Berhasil didapatkan. Ada Kas di depan sana. Langsung dengan Alektov. Ada blow mundur ke arah belakang. Dapatkan. Double stun yang sangat mahal. Belum bisa di following up. Spray down from Hais. Membuat Fluffy mundur ke arah belakang dan tidak bisa melakukan following up lagi. Tapi satu hal yang dimanfaatkan oleh seorang Kabuki. Lagi-lagi split push. Yang dimana informasi sudah didapatkan 4 pemain di area bawah dari Rebellion Zion langsung dengan sangat amat sigap instan menukarkan laningnya dan berfokus untuk melakukan split push di area atas. Sementara Rebellion Zion mereka nggak peduli dengan skirmish, mereka nggak peduli dengan team fight. Objektif pertama mereka adalah mengamankan turret objektif secepatnya, bisa masuk ke area jungle-nya, benar-benar mematahkan vision yang dibuka sama Aura Fire. Mereka nggak akan bisa masuk untuk ke area jungle lagi. Perfect turtle. Yes. 3 turtle tanpa lawan dan fun fact-nya by Grab. Hanya Godiva yang menggunakan edit di season 10 sebanyak 2 kali dengan win rate 100%. Itu dengan posisi belum di buff ya. Dan Romer. Yes. Beda dengan sekarang ESP Lane. Yep. Dan bisa dibilang Godiva ini akan menjadi satu buah tombak untuk melakukan pick over. Dan edit lah yang akan mengcounter dan mengcover pergerakan dari seorang Rebellion di garis frontlinernya. Mereka tetap harus membuat seorang Hai ini terjaga. Hai ingat, dia adalah one way ticket team fight. Ya. Tidak ada team fight aman, tidak ada sustain team fight kalau dari keningnya tidak maksimal, tidak berhasil terkena target yang maksimal dan tepat. Dan bahkan fokus ke arah turret menjadi keputusan yang cukup tepat. Vincent di garis depan, mencoba di following up oleh seorang Witcher Narco, too strong right now. Dan lihat deh, pergerakan dari Vincent itu dia nggak terlalu overcommit untuk cari team fight sama Aura Fire. Tidak, dan Dia cuma presence aja. yang penting 3 mereka menempel. Iya kan? Mereka nempel Heist, dari Witcher Narco juga mereka bertempelan dengan seorang Vincent. Sekarang udah di atas menit 5, mereka udah bawa formasi 4-1, lihat. Ngebiarin aja Heist-nya jaga posisi di area belakang. Sementara 4 pemain dari Rebellion Zion-nya melakukan zoning. Oke, lihat soalnya depan sana. Berhasil flicker dan Sultan termiliki. Heist spray dan dikeluarkan dari Kabuki. Tidak berhasil mendapatkan siapa pun dari mendapatkan too strong. Kabuki almost tertake down. Vincent versus everybody. Ditukarkan dengan satu buah jungle yang mahal. The power of retribution. Mereka mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan inisiasi dari seorang Fluffy yang berhasil mendapatkan satu buah tiket yang mahal. Cuma problemnya dengan adanya resurrection dari Vincent yang masih terlalu cepat. Ketika Lordnya muncul nanti, mereka akan siap team fight kembali dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat memuncul. Iya, tinggal tarik ulur aja beberapa detik dari pemain-pemain Rebellion Zion dan sebenarnya memang kunci dari Aura Fire di sini adalah nggak bisa membiarkan Hai-nya tumbang. Oke, team fight kembali terjadi dari yang tadi dikeluarkan mundur ke arah belakang. Well, sekarang dikeluarkan Swallow. Kurtaltar menjadi satu buah pemanis. Team fight yang dimiliki oleh tim Rebellion Zion. Hai bisa untuk mengamankan posisi. Retribution is power. Hai masih mendapatkan satu buah poin tambahan. Dan bahkan Hai mencoba untuk menghindari damage dari seorang Hai. Damage-nya hilang. Tapi akan ditukar dengan Patrick. Godiva ter-take down. Dan Facehugger tersisa bersama dengan seorang Kabuki. Setidaknya at least ini akan menjadi sebuah laning phase yang terdorong di 3 lane yang berbeda. Dan Rebellion Zion sedikit ketertinggalan dari laning phase di arah top lane karena mereka
tidak memiliki power clear minion yang cepat. Tidak ada high ground defensive yang kuat. Walaupun masih ada satu buah Benedetta yang baru hidup kembali ke Lane of Doubt. Benedetta dari Cars yang fokus untuk dia memeltdown damage dari seorang Kabuki. Dia fokus langsung ke arah backline. Phantom Slash, Alto Final Blow, bikin Kabukinya low sampai Kabuki harus keluar dari team fight pemain-pemain dari Aura Fire. Dan team fightnya jadi timpang. Rebellion Zion akhirnya mereka langsung menabraknya ke target yang lain yaitu Hai. Dan sadar gak sih Momochan? Ketika jawabannya adalah Swallow. Ketika Swallow ini berhasil didapatkan, tidak ada crowd altar tambahan. Itu adalah keputusan yang sangat tepat. Lihat tim fight tadi berujung dengan adanya Lord yang mahal. Dengan under kondisi yang dimiliki dari tim Aura Fire, setidaknya dia membayar 2.000 gold utang yang dia miliki. Oke. Tapi menurut aku Vincent gak boleh terlalu overcommit juga sih. Dia benar-benar harus... Ini posisi dari Rebellion Zion, PR-nya cukup banyak. Mereka harus paksain altarnya kepake duluan. Siapa yang masih punya cult altar itu mungkin bisa menangin team fight-nya. Oke, tapi jujur ya, Cars ini menurut aku benar-benar harus tidak boleh jauh-jauh sih. Kenapa? Posisinya nanti Cars yang akan coba memotong following up team fight yang dimiliki dari Aura. Gimana caranya? Bermain front to back, tapi backnya Aura Fire yang memiliki damage itu nggak bisa ngedeliver ke depan. Karena ada Alex Final Blow di sananya Momochan. Dan seperti ini harusnya dibuka nanti. Terlalu terburu-buru, tim fight terjadi. Crowd altar bersama dengan satu buah heal yang sangat instan. Hai! Spreader dikeluarkan bersama dengan Gaboke. Gaboke berhasil mentengok ke arah backline. Damage yang dikeluarkan. 3 heal. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Terlalu terburu-buru ngebuka Electro Final Blow di posisi turret yang masih berdiri. Cars tidak boleh membuka seperti itu. Dengan under kondisi yang mereka miliki, lihat. Aura Fire langsung memanfaatkan keuntungan yang mereka miliki dengan maksimal. Tidak ada crowd altar untuk tim Rebellion Zion dan bahkan duel striker yang di cancel. Begitu saja Godiva tertakedown. Cars mencoba menyelamatkan dirinya dan berhasil. Tapi ingat Wijanarko kali ini tidak ada heal tambahan untuk para pemain tim Rebellion Zion lainnya. Setidaknya ada pertukaran di mana satu pemain berhasil ditahan, ditumbangkan. Godiva yang Way of Dragon sempat di cancel. Dan ini yang ngebuat tentunya Godiva meskipun sudah melakukan sedikit surprise inisiasi ya dengan flickernya. Kalau kita nggak bakal ngelihat instant replay presented by Samsung, ini bisa dibilang kayak terlalu terburu-buru karena posisi turret di sini masih terbuka, masih ada cult altar dan di mana Hai masih punya Brilliant of Order. Sehingga ketika dia bisa kabur dari damage yang diberikan dari Rebellion Zion, langsung diganti ke mode Chaos Assault, Darkening-nya. Langsung connect ke arah pemain-pemain Rebellion Zion yang dimana dari Swallow udah ngebuka ke altar, Wijanarko udah buka dari healing-nya. Jadi bisa dibilang Blazing of Moon Goddess-nya ini udah kepake duluan. Semua pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka gak punya damage tambahan dan Heist menjadi orang pertama yang tumbang. Sehingga gak punya damage tambahan, Kabuki selalu ngebuka dengan satu buah Blazing Duet tanpa bisa dikira-kira oleh pemain Rebellion Zion. Oke, kartu altar telah dibuka, ini menjadi cukup berbahaya. Fokus ke arah Heist. Heist ditumbangkan dengan cukup instan, Vincent. Gak bisa menyelamatkan damage yang diberikan para pemain dari tim Aura Fire. Mereka fokus menuju ke arah seorang Heist. Tapi di sisi arah top lane, permainan Rebellion mencoba untuk mendorong sedikit minion yang mereka miliki. 2.000 gold keuntungan Rebellion dibayar lunas. Dan langsung di-owning oleh Aura dari different gold yang mereka miliki. Iya, sekarang 2.000-nya pindah nih ke sisi lain ya. Kalau tadi mungkin Rebellion Zion mereka lebih unggul 2.400, namun sekarang Aura Fire menyentuh angka di 3.000 di menit ke-13 kali ini. Dan bahkan Lord-nya berjalan menuju ke area mid lane yang dimana Kabuki sekarang udah damage-nya udah paling tinggi. Damage deal by Axe yang dimana PR lagi untuk pemain-pemain Rebellion. Kalau mereka mungkin fokusnya ke arah facehugger harus ngebuka ke altar, tapi sekarang ingat PR mereka adalah mereka harus siap dengan inisiasi yang bisa dibuka oleh seorang Kabuki dengan satu buah Blazing Duet yang bisa muncul kapanpun. Oke, Cars lagi-lagi terperangkap, tidak bisa diselamatkan, mundur ke arah belakang. Aura Fire mencoba untuk mendobrak para pemain dari tim Rebellion Zion. Power dari Cars tidak bisa dipendung kembali. Hai, terkena damage cukup besar. Satu badar kening tidak bisa dikeluarkan. Order Brilliant Spawn sudah didapatkan. Swallow masih bisa mendapatkan ultimate dari seorang Hai. Tapi yang nampaknya itu belum menjadi satu hal yang cukup berguna. Dia harus mendapatkan ultimate dari Facehugger. Mau tidak mau. Karena Godiva menuju ke Swallow. Berubah menjadi satu Order Brilliant mencoba menangkap dan ternyata gagal. 3 base masuk menuju ke arah base. Fokus ke arah base yang kabur. Apapun yang terjadi dapat tipat yang dilakukan Aura Fire. Blessing Red from Kabuki. Berhasil menumbangkan satu. Dan Aura Fire menuju ke arah game yang ketiga. Aura Fire menyamakan kedudukan 1 sama
Dengan posisi yang dimana Aura mereka udah lebih peka dengan keagresifan yang dibawakan Rebellion Zion di game pertama. Mereka tahan itu semua dengan posisi yang bisa dibilang memang posisi dari seorang Estes yang udah nge-babysit terlebih dahulu ke arah Heist Beatrix di area bawahnya. Ini juga ditahan oleh seorang Godiva. Jadi nggak akan bisa Cloud-nya bener-bener dibully sama seperti di game pertama. Dan Earthshatter yang bisa dibilang bagus juga dari seorang Fluffy di sini yang benar-benar mematahkan teamfight yang udah dibuka sama Rebellion. Satu momentum sebenarnya dari seorang Cars dengan Benedetta-nya itu jadi satu momentum balik untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Terlalu terburu-buru di area atas sehingga membuat pemain-pemain dari Rebellion hilang 3 pemain. Dan lagi-lagi Hai dengan Lunox jungler kali ini ternyata membawa harapan yang lebih cerah di game yang kedua karena kita tahu Chaos Assault dan juga dengan adanya Brian of Order ini ngebuat Hai nggak gampang untuk diculik. Dan satu hal lagi Momochan, kalau Momochan sadar ketika berfokuskan terhadap satu buah team fight tadi, kita lihat gimana caranya kombinasi yang dilakukan oleh seorang Godiva dan seorang Facehugger ini selalu menculik Heist. Ketika dia nggak ada target Heist, dia bakal turunkan targetnya ke arah seorang Swallow. Ketika Swallow dan juga Heist tidak ada, mereka tidak memancing team fight. Dan itu keputusan yang mahal. Karena Godiva juga punya one way ticket doang. Flicker, jump in ke belakang The Way of Dragon. Kalau tidak berhasil mendapatkan hasil yang maksimal, kemungkinan tim fight selanjutnya akan dipegang oleh tim dari Rebellion. Karena Rebellion memiliki Estes as a sustain team fight. Tapi Kabuki yang dari tadi dikasih kesempatan untuk farming, Kabuki dikasih chance untuk bisa berhasil mendapatkan kemenangan di arah backline. Tapi kita menuju ke arah analis, let's go, ini dia. Ya, terima kasih Uncle Ranger Mas dan juga Onti Momochan. Barusan adalah sebuah skenario pertandingan yang memang mungkin mau aku bahas sekarang. Untuk di MPL Indonesia, semenjak mungkin kita melihat di season yang ke-9, 10, dan bahkan sekarang yang season ke-11, ada 2 cara untuk memenangkan pertandingan yang paling benar-benar flawless. Yang pertama adalah memanfaatkan snowball effect yang terjadi seperti di Rebellion Zion game pertama. Untuk kemenangan game yang kedua, ini benar-benar yang sering juga terjadi, yaitu adalah memanfaatkan mistake dari lawan kita. Dan terjadi dari Rebellion Zion juga kebetulan Aura Fire yang memanfaatkan bagaimana blundernya di area top lane ketika mereka memaksakan untuk melakukan invasi ke arah turret. Dan itu adalah turret yang begitu mahal tentunya harganya. Inner turret yang akan memecahkan sebuah magic sentry dan itu secara paksa ingin mereka dapatkan tanpa persiapan atau backup lane yang menurutku sangat amat fatal ketika memang tidak maksimal. Melihat bagaimana Fluffy yang memainkan onward-nya dengan sangat flawless sekali dan Edith yang baru saja di buff benar-benar berhasil untuk menimbulkan sebuah efek yang sangat-sangat fatal bagi teman-teman Rebellion Zion. Karena mau bagaimanapun Aura Fire dengan itemnya yang nanti akan muncul saat lagi, ini udah ready banget untuk melakukan eksekusi. Lunox yang dibawakan tentu memberikan dealing damage, main front to back juga oke. Mau main langsung jump in ke arah belakang dengan Order Brilliance, Hai juga mampu. Dan melihat bagaimana skenario permainan di sini dengan satu buah Enchanted Talisman yang sebelumnya mungkin Hai belum pernah buat. Jadi ada fun fact-nya sedikit bahwa di beberapa skenario pertandingan sebelum-sebelumnya Hai itu jarang bikin Enchanted Talisman. Tapi untuk sekarang dia ingin memainkan Magical Penetration yang lebih tinggi lagi. Memaksakan Wijan Arco dan juga satu sosok Benedetta Cars tidak bisa membendung damage yang luar biasa daripada magical damage-nya Lunox. Apalagi ditambah dengan hadirnya Kabuki. Dia pun saat ini sudah memiliki item yang capable sekali untuk memberikan dealing damage ke arah belakang. Ditambah dengan brute force agar dia makin kebal terhadap physical attack daripada Haze-nya itu sendiri. Haze di sini sudah punya Wind of Nature tapi itu tidak menjadi jawaban karena flickernya beberapa kali sering dibuat lepas oleh Kabuki dan juga Facehugger. Dua pemain ini yang memaksakan bagaimana flicker dari Haze dikeluarkan dan tidak jadi efektif. Tentunya kehadiran Beatrix di dalam satu buah teamfight karena dia tidak punya battle spell. Dan lagi-lagi sebuah skenario pertanyaan yang tadi aku sempat pertanyakan. Ya kalau kita ngomongin soal Faramis, ini gameplaynya Aura Fire banget. Facehugger sudah sangat-sangat expert terhadap satu hero yang sebagai mid laner. Dia tidak memiliki jarak yang begitu luas tapi untuk teamfight dia benar-benar powerful sekali. Apalagi dengan pasifnya dari Faramis seperti yang kita tahu, dia akan hidup sangat amat cepat dan bisa memberikan dealing damage dengan secara konsisten.
Teman-teman bisa lihat bagaimana team fight participation dari post match ini. Ini benar-benar angka yang tinggi sekali. Fluffy, Facehugger, dan juga ada Hai di sana dengan 100% kill participation atau team fight participation yang memang tidak bisa dihindari lagi bahwa Rebellion Zion benar-benar termakan dengan game plan dari Aura Fire ketika sudah mulai memasuki mid game. Kabuki yang memanfaatkan farming karena kita tahu sendiri Rebellion Zion ini bawa Valentina, bawa juga Estes. Mereka akan memanfaatkan bagaimana kuatnya team fight dari Ultimate Faramis dan juga Ultimate Estes ya kan untuk di pop up secepat mungkin ketika ada team fight yang berlangsung. Sementara Cars yang ditugaskan untuk menjaga lane jauh dari teman-teman Rebellion Zion sepertinya melepaskan tugas utamanya bahwa Benedetta memang seharusnya melakukan split push. Namun barusan kita melihat Benedetta yang membuka team fight sehingga skenario team fight-nya benar-benar jadi milik Aura Fire. Dengan satu small mistake, satu kesalahan kecil saja langsung dibalikan gameplaynya. Teman-teman bisa lihat juga kalau misalkan dari post match ini rata-rata ngomongin team fight participation membuat Aura Fire sangat kuat sekali ketika ngomongin team fight berlima. Karena mereka sadar mereka punya Faramis dan juga ada Edith. Apakah Edithnya akan jadi MVP? Tentunya itu yang bakal jadi pertanyaan. Karena dari tadi Fluffy memberikan sebuah skenario team fight participation yang sangat luar biasa sekali. Bahkan beberapa kali menangkap hero-hero penting ketika ada dalam skenario team fight. Ini dia MVP yang akan kita hadirkan sesaat lagi tentunya. MVP ini by Samsung Galaxy S23 Note 5G. Ini dia Kabuki dengan cloudnya. Wah, sebenarnya aku mungkin akan lebih fokus bagaimana cara dia untuk farming ya. Farming build up itemnya ini sebenarnya mungkin kita akan lebih fokus untuk bagaimana 5 menit awal memanfaatkan semua gerobak minion yang bisa dihabiskan. Namun, kalau misalkan kita melihat dari bagaimana skenario permainan dari Kabuki, dia selalu jump in ke arah belakang. Dan aku fokusnya di sini adalah tanpa si Halberd, tanpa item pemotong regen dari Estes. Kabuki mampu untuk memberikan dealing damage dengan secara maksimal ketika memang dia sudah memiliki satu buah corrosion sight. Dan ini dipandu juga dengan Wind of Nature agar dia tidak menerima damage yang begitu banyak dari physical damage-nya Heist dan memaksakan Heist untuk keluar flicker, untuk keluar Wind of Nature, dan hal tersebutlah yang membukakan jalan bagi Aura Fire ketika Estes-nya sudah mengeluarkan ultimate. Jadi sangat ultimatum sekali untuk langsung melakukan eksekusi secepat mungkin agar nantinya tidak ada sebuah pertikaian yang begitu mungkin one-sided kalau seandainya Estes-nya benar-benar bebas di lini belakang. Heatmap juga akan kita munculkan untuk Kabuki. Karena kalau kita ngomongin soal Kabuki, dia farmingnya benar-benar fokus banget di dalam 5 menit awal. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana skenario mapping dari Kabuki selalu hadir untuk gold lane. Ya tentu, di 5 menit awal tugas dari gold lane adalah memanfaatkan banyaknya wave minion untuk farming. Melakukan cut wave minion juga merupakan tugas dari Cloud agar dia bisa farming 2 lane. Dan sepertinya di sini memang diberikan kepada Facehugger karena rotasinya juga benar-benar melakukan rotasi untuk nge-babysit Kabuki juga. Beberapa kali kita melihat bagaimana setup di arah bottom lane atau gold lane ini mungkin berbuah maksimal. Dan bahkan ketika melakukan setup di arah turtle yang selalu dilepaskan oleh teman-teman dari Aura Fire karena terlalu beresiko ketika berhadapan dengan satu sosok Fredrin yang memang sangat kuat sekali untuk kontes pegang turtle-nya. Jadi mau nggak mau Kabuki lebih memanfaatkan farming di 5 menit awal ketimbang dia join team fight. Barulah ketika di atas menit yang kelima ini nih Kabuki keluar dari zona gold lane-nya. Dia farming 2 lane, dia clear secepat mungkin dan itu yang akan kita saksikan di highlight kita yang satu ini. Ini dia highlight yang tadi di game kedua ketika setup ke arah turtle selalu dimakan oleh teman-teman dari Rebellion Zion, selalu di counter setup juga oleh teman-teman dari Aura Fire karena mereka memanfaatkan bagaimana manuver dari Edith dengan power pick off-nya. Jadi ini adalah pick off versus team fight. Yang dimana ini akan membuahkan skenario permainan kalau seandainya Cloud altarnya sama-sama dibuka. Siapapun yang memberikan dealing damage lebih banyak tentu dia akan lebih diunggulkan. Dan hal tersebut yang terjawab oleh teman-teman dari Aura Fire. Mereka memberikan dealing damage, main front to back, main dari depan ke belakang. Mereka memanfaatkan Lunox dengan Chaos Assault-nya, dealing damage yang begitu tinggi. Dan jangan lupakan bahwa Lunox memiliki Order Brilliance. Jadi ada pertukaran juga dari segi darah, durability, dan bahkan bagaimana cara untuk bertahan hidupnya. Teman-teman Aura Fire, individu skill yang sangat matang. Membuktikan mereka juga kuat ketika team fight 5 lawan 5. Dan ini adalah sebuah skenario team fight yang sangat manis sekali. Terbuah dari sisi Aura Fire dengan 3 pemain yang terpick off dan juga Heist yang menjadi korban ketika Lordnya didapatkan oleh Hai di arah River. Dan inilah dia game kedua. Game ketiga makin menarik sepertinya. Apalagi dengan pick